Polda Nusa Tenggara Barat resmi menetapkan istri Brigadir Esko Faskareli Bribtu Rizka Sintiani sebagai tersangka pembunuhan suaminya. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik Direktorat Kriminal Umum melakukan gelar perkara. Bribtu Rizka Sintiani ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Esko Faskareli yang tak lain adalah suaminya sendiri. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui Direktorat Kriminal Umum melakukan gelar perkara bersama Polres Lombok Barat. Bersamaan dengan itu pula, lebih dari 50 saksi juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum untuk memperkuat penetapan status tersangka istri Brigadir Esko, Rizka, yang juga berprofesi sebagai polisi. Penyidik juga melakukan upaya memperkuat alat bukti yang disertakan untuk menjerat Rizka Sintiani, istri korban Brigadir Esko, sehingga dapat menguatkan rangkaian fakta yang logis. Teman-teman dari Polres Lombok Barat yang kemudian mendapatkan asistensi dan backup dari Ditreskrimum masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Kematian Brigadir Esko sempat menggegerkan publik lantaran jenazahnya ditemukan di kebun belakang rumahnya di Desa Jembatan Gantung, Lombok Barat. Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah membusuk dengan leher terikat tali serta adanya tanda kekerasan di sejumlah bagian tubuh. Mulanya, kasus penemuan jenazah Brigadir Esko ini diduga sebagai tindak bunuh diri, namun penyidik menemukan sejumlah kejanggalan hingga arah penyidikan berubah menjadi dugaan pembunuhan. Meski telah menetapkan tersangka, hingga kini penyidik masih terus berupaya mengungkap motif dibalik pembunuhan tersebut. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, keluarga korban Brigadir Esko Faskareli, anggota Polsek Sekotong, Lombok Barat yang menjadi korban pembunuhan oleh istrinya sendiri masih berduka. Keluarga masih belum puas karena menduga ada pelaku lainnya yang terlibat. Meski demikian, mereka mengapresiasi langkah tegas Polda NTB yang menetapkan istri almarhum sebagai tersangka. Namun ayah korban, Samsul Herawadi, mengaku perasaan sedih keluarga besarnya belum terbayarkan jikalau semua pelaku belum ditetapkan tersangka dan mendapatkan hukuman mati. Keluarga juga meminta agar motif tersangka Bribtu Rizka Sintiani yang membunuh suaminya sendiri agar jangan ditutup-tutupi. Kewenangan atau hukum itu hukum mati lah, paling tidak. Merupakan pembunuhan berencana yang sangat keji. Karena ya dalam hati kecil saya mengatakan mereka belum mengalami apa yang kita alami. Jadi harapan kita mohon penegak hukum menindak pelaku seadil-adilnya. Lalu pemirsa, bagaimana perkembangan dari kasus kematian polisi yang meninggal dunia di tangan sang istri? Sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang kuasa hukum keluarga korban Brigadir Esko, Pak Lalu Anton Heriawan. Selamat sore, Pak Lalu Anton. Selamat sore, Mbak. Pak Anton, ini istri korban yakni Bribtu Rizka sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus pembunuhan ini. Bagaimana respon keluarga dengan penetapan tersangka ini? Alhamdulillah, kami mengapresiasi kerja yang luar biasa dari tim Polres Lombok Barat dengan Polda NTB Subdit 3 itu siang dan malam bekerja. Kurang lebih 50 saksi sudah diperiksa dan kami apresiasi pada tanggal 19 September kemarin gelar perkara dilakukan. Kami disampaikan bahwa sudah menetapkan R, istri dari korban, sebagai tersangka. Yaitu istri dari korban ini ditetapkan pasal 340 pembunuhan berencana junto pasal 351 ayat 3.
Akan tetapi kami meminta kepada penyidik bukan hanya terhenti pada si R, si Rizka ini. Kami meminta dilakukan pengembangan karena kami yakin ada tersangka-tersangka lain yang ikut serta membantu dalam melakukan pembunuhan yang sangat keji kepada Brigadir Esko. Jadi salah satu contoh yang menghilangkan alat bukti, terus turut serta membawa jenazah dari TKP atau tempat pembunuhan ke TKP jenazah yang ditemukan. Nah, kami meyakini tidak mungkin seorang wanita melakukan penganiayaan yang begitu keji seorang diri. Oke, Pak Anton, gelar perkara kan telah dilakukan kemarin ya, sebelumnya sudah dilakukan. Apakah pihak keluarga sudah mendapatkan penjelasan resmi mengenai motif ataupun latar belakang dari pembunuhan ini? Saya sudah bertanya kepada penyidik apa motif yang dilakukan oleh istri melakukan pembunuhan kepada Brigadir Esko kepada suaminya. Tetapi penyidik menyampaikan kami akan melakukan pengembangan, ini adalah kerahasiaannya dari penyidikan. Kami akan mengejar tersangka-tersangka lainnya. Nanti apabila sudah ditemukan tersangka-tersangka lainnya, maka akan press release kepada teman-teman media dan keluarga, disampaikan apa sih motif dilakukannya pembunuhan. Dalam perkara ini penyidik sudah memeriksa kurang lebih 8 ahli ya. Oke. Pak Anton, sosok Rizka, seorang Rizka dari pihak keluarga ini seperti apa? Sosok Rizka ini dari cerita keluarga ya, itu sebagaimana layaknya seorang menantu lah. Awalnya tidak ada kecurigaan awalnya. Setelah ditemukannya jenazah tanggal 24 Agustus, penyidik melakukan otopsi ya, melakukan otopsi. Setelah keluar hasil otopsi ternyata hasilnya bukan bunuh diri, akan tetapi dibunuh. Nah, yang menjadi kecurigaan kami awalnya kepada si R ini, mengapa si R ini tidak membuat laporan polisi, sedangkan si R ini adalah suami dari korban. Yang membuat laporan polisi terkait kematian Brigadir Esko ini adalah ayah dari korban. Nah, itulah suatu kejanggalan bagi kami, seorang istri, suami sudah menghilang 5 hari, ditemukan meninggal dunia, hasil otopsi adalah penganiayaan berat akibat meninggalnya, mengapa istri tidak membuat laporan polisi? Mengapa yang membuat laporan polisi, yang mencari keadilan keliling adalah ayah Brigadir Esko, almarhum. Oke. Sebelum adanya kejadian naas seperti ini, apakah korban sempat berkomunikasi, curhat kepada pihak keluarga mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi antara ia dengan pelaku? Tidak pernah si korban bercurhat kepada orang tua, tidak pernah. Kan tetapi setelah tanggal 19 Agustus si korban menghilang, lost kontak. Pada tanggal 22 antara 23 Agustus, ibu dari korban berkomunikasi dengan si tersangka, menanyakan kenapa tidak pernah aktif handphone dari anaknya. Akhirnya dijawab oleh tersangka, saya sudah mencari paranormal, orang yang memahami spiritual. Dia menyampaikan bahwa si Brigadir Esko ini ada jauh di lokasi pantai Bangko-Bangko. Kan tetapi si ibu almarhum Brigadir Esko menyampaikan, saya ini ibu kandungnya. Saya mengetahui anak saya itu ada di sekitaran rumah dari si tersangka. Akhirnya selang 2 hari ditemukanlah jenazah Brigadir Esko sekitar 12 meter dari rumah tersangka. Baik Pak Anton, kita harapkan kasus ini bisa menemui titik terang sehingga korban bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Terima kasih Pak Anton sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Amin.